puji nama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang boleh kita terima sepanjang minggu ini. Hingga pada saat hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, beribadah. Maupun secara online. Mari Bapak Ibu ya, Saudara. Kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau gunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya janjimu Tuhan. Engkau sudah siapkan hari ini buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian kita. Katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Naikkan pujian ini. Katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan.
kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada hingga pada hari ini itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami anak-anak-Mu rindu Tuhan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Karena kami rindu dilawat oleh Tuhan, karena kami rindu mendapatkan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memulai ibadah kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan lebih bersuka cita lagi untuk memuji, menyembah Tuhan. Di hari Pantekosta ini, mari kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita bersuka cita merayakan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Mari naikkan pujian ini lebih bersuka cita lagi. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Pakai kuasa
raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita. Mencelikan mata rohani kita. Untuk firman Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Ya Yesus, Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Dan jamahlah seluruh kehidupan kami Tuhan. Yesus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau sendiri.
kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang sudah kami terima Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar kami membalas semua cinta dan kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan kami perlu firman-Mu. Firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin kami Tuhan. Urapi kami. Dan urapi hamba-Mu Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan. Hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Kampung Makassar dan jemaat Tuhan yang ada di Kepaduri, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, kita memperingati Hari Pentakosta pada hari ini, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk firman Allah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita haleluya sama-sama kita akan siapkan diri dan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta dalam perjanjian lama itu adalah hari raya ritual bangsa Israel setelah hari Paskah. Ya. Dan kata Pentakosta dalam bahasa Yunani itu berarti Pentakoste, yang artinya 50 hari. 50 hari setelah Yesus bangkit dan 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Dan apa yang terjadi di hari Pentakosta itu, kita sama-sama lihat apa yang Lukas catat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Peristiwa ini tidak akan dialami oleh rasul-rasul, oleh murid-murid Yesus saat itu, kalau mereka tidak melakukan apa yang menjadi pesan daripada Yesus sendiri. Apa yang menjadi pesan daripada Yesus sendiri? Mari coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita mundur satu pasal. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita baca ayat 4 dan ayat yang kelima. Kita perhatikan ini menjadi pesan daripada Yesus.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada dua pesan Yesus kalau kita catat dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat yang keempat di sana berkata bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Ini pesan Tuhan. Yang pertama adalah jangan tinggalkan Yerusalem. Lalu yang kedua pesan Yesus adalah nantikan janji Bapa. Kenapa harus menantikan janji Bapa? Apa sebetulnya yang ingin Bapa berikan kepada rasul-rasul yang ada pada saat itu? Kita baca ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, rasul-rasul yang ada, murid-murid Yesus yang ada, mereka bukan baru kemarin kenal Yesus. Mereka bukan baru seminggu ini kenal Yesus. Mereka sudah sekian lama bersama dengan Yesus. Kalau ditinjau dari segi waktu kebersamaan mereka dengan Yesus, apakah tidak sebaiknya mereka pergi memberitakan Injil, memberitakan siapa itu Yesus, seperti yang dikatakan dalam Injil Matius. Mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita lihat di ayat 19 ini, saya baca kembali, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu yang sudah dikatakan oleh Yesus di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Baptisan secara air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, mereka sudah alami. Tetapi baptisan secara Roh, itu mereka belum alami. Inilah janji Bapa yang harus mereka tunggu. Jadi mereka tidak bisa langsung pergi untuk melayani Tuhan, untuk menginjil, untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Karena ada satu hal yang mereka harus nantikan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Karena semua pengetahuan yang mereka dapatkan selama mereka bersama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Dan pengalaman bersama Yesus itu harus disertai dengan hadirnya Roh Kudus. Itu sangat penting. Kisah 1 ayat yang 8, coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Kita tahu musuh kita itu bukanlah darah dan daging. Tetapi musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara. Ya. Dan kita tidak bisa melawan dengan kekuatan kita lahiriah ini. Kita perlu akan kuasa Allah. Oleh sebab itu kita harus terlebih dahulu menerima Roh Kudus untuk masuk di dalam kehidupan kita, dan kamu akan menjadi saksiku, firman Tuhan katakan, mulai dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Yesus ini sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Kenapa saudaraku? Karena untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi anak Tuhan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak hanya sekedar bermodalkan jati diri saya sebagai orang Kristen. Dilihat orang pergi beribadah, dilihat orang berdoa. Tidak cukup sampai di situ, tetapi kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Ketika murid-murid harus berpisah dengan Yesus, Yesus naik ke sorga secara lahiriah. Mereka tidak bisa lagi berjalan bersama-sama dengan Yesus secara lahiriah. Mereka tidak lagi bisa berbincang-bincang dengan Yesus secara lahiriah pada saat itu. Karena Yesus sudah pergi naik ke sorga. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah janji Tuhan juga kepada kita bahwa aku akan menurunkan Parakletos itu, Roh Kudus itu fungsinya adalah sebagai penolong. Jadi sekali lagi kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup bersama dengan Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita puas kalau kita sudah bisa beribadah di setiap ibadah umum, ibadah raya, atau di ibadah wadah-wadah. Cukup sampai di situ? Oh tidak, saudaraku. Jangan kita merasa cukup ketika kita sudah aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja lokal kita, di dalam kegiatan-kegiatan mungkin kemajelisan, panitia ini dan panitia itu. Jangan kita merasa puas, karena kita tidak boleh lupa bahwa kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup bersama dengan Roh Kudus. Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bukankah kita sudah menjadi ciptaan yang baru? Kehidupan yang lama, yang berbau daging sudah kita tinggalkan. Ya. Sehingga kehidupan kita seharusnya ada roh Allah di dalam diri kita. Ya. Di dalam kehidupan kita ini. Bahkan Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-14, kita baca Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Mari kita lihat kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kehidupan kita mencerminkan bahwa roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita? Kalau kehidupan kita lebih kuat kedagingan kita,
Kalau kehidupan kita lebih kuat mengedepankan hawa nafsu kita. Samuel pernah bilang, Nabi Samuel pernah bilang ya sama Saul, dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban. Betul saudaraku? Itu ayat firman Tuhan katakan bahwa dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban. Saudara boleh berbangga diri bahwa saudara sudah berkorban ini dan itu, sudah memberikan waktu buat ini dan itu. Tetapi kalau kehidupan saudara tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, salah satu dengar-dengarannya adalah nantikan itu Roh Kudus dan nikmati pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Saudara, bukan menjadi milik daripada Kristus, firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus. Karena kehidupan orang yang ada Roh Allah di dalamnya, maka kehidupannya pun akan dipimpin oleh Roh Allah. Ketika di dalam kehidupannya mereka menghadapi benturan-benturan, kita tahu iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan terus mencoba mengadakan perlawanan kepada kita. Ketika benturan itu kita hadapi, saudaraku, Tuhan akan lihat adakah Roh Allah di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, Paulus katakan kita harus bisa menguasai diri kita ini. Tapi kalau kedagingan kita kuat karena Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita mungkin sudah tidak ada lagi mungkin. Lebih banyak hawa nafsu kedagingan yang ada di dalam hati kita. Jangan heran ketika kita menghadapi satu benturan, kita bisa jatuh. Bahkan kita bisa kecewa, bahkan kita bisa tinggalkan Tuhan. Sekarang kita akan lihat kesetiaan dan ketaatan rasul-rasul yang menerima pesan daripada Yesus. Sekarang kita lihat apa yang mereka dapatkan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 15. Kisah Rasul pasal 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Saudaraku, pertama kali Petrus berkhotbah, Petrus berhadapan dengan 120 orang banyaknya. Murid-murid Tuhan, rasul-rasul yang ada, pengikut-pengikutnya Tuhan yang ada. 120 orang. Sekarang kita lihat Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41. Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Ini setelah hari Pentakosta, setelah 120 murid Tuhan itu, rasul-rasul yang ada, itu dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Mereka berbahasa lidah seperti firman Tuhan katakan. Ya, mereka dikuasai oleh Roh Allah. Roh Tuhan ada pada mereka. Sehingga Petrus dia berkhotbah dan 3.000 orang menyerahkan diri untuk dibaptis. Ada pertobatan terjadi. Ada pertambahan dari 120 menjadi 3.000 orang yang mengikut Tuhan. Apakah berhenti sampai di situ? Mari kita baca lagi Kisah Rasul pasal 4 ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Selanjutnya kita lihat di sini Petrus berkhotbah kembali tetapi tidak seorang diri. Petrus berkhotbah bersama Yohanes
Dan kita lihat hasil yang didapatkan adalah 5.000 orang dan ini hanya laki-lakinya saja, saudaraku. Kita lihat ini hasil yang grafiknya itu naik. Saya yakin kalau mereka langsung pergi, ya, seperti yang dikatakan oleh Injil Matius, mereka langsung pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan siapa itu Yesus yang sudah mati dan bangkit. Saudaraku, saya tidak tahu hasilnya bagaimana. Karena mereka belum dilengkapi dengan janji Bapa, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka mengikuti apa yang menjadi pesan Tuhan, mereka tidak boleh keluar dari Yerusalem. Ya, dimulai dari 120 yang ada di loteng Yerusalem yang dijamah oleh kuasa Roh Kudus menjadi 3.000 orang. Lalu ditambah lagi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi 5.000 orang. Pertanyaannya, apakah berhenti sampai di sini? Maju lagi saudaraku, kita lihat lagi pasal-pasal yang berikutnya. Ya, memang 5.000 orang ini adalah angka terakhir ya dari hasil survei Bapak Lukas ya. Yang tercatat memang dalam angka itu 5.000. Tapi kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-6, apakah 5.000 itu berhenti sampai di situ? Kita baca Kisah 6 ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Jadi 5.000 itu tidak berhenti sampai di situ. Dia terus bertambah dan terus bertambah. Inilah kehidupan anak Tuhan yang tadi saya katakan kekristenan itu harus, maksud saya tidak bisa dipisahkan dari pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Hari-hari ini apa Bapak Ibu Saudara yang sudah Bapak Ibu Saudara dapatkan pengalaman bersama dengan Roh Kudus? Kekuatan sudah Tuhan berikan. Penghiburan Tuhan sudah berikan. Berkat-berkat jasmani, kekuatan rohani Tuhan sudah berikan. Ya, kalau kita lihat keadaan sekarang ini saudaraku, tanpa kita sadari, banyak sebetulnya yang Tuhan sudah tolong dalam kehidupan kita lewat peranan daripada kuasa Roh Kudus. Apakah cukup sampai di sini saudaraku? Oh tidak, masih panjang jalan kehidupan kita ini saudaraku. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu sampai kapan berakhirnya. Tetapi Tuhan mau seperti Paulus katakan harus terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Ya, jangan kita haleluya berhenti untuk terus minta kekuatan Roh Kudusnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan terus bekerja dan jumlah mereka terus bertambah. Ya. Ini yang dialami oleh rasul-rasul, murid-murid Tuhan pada saat itu. Dan tentu kita juga mau itu menjadi pengalaman kita Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Saudaraku, baptisan Roh Kudus itu hanya dialami satu kali. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengalami baptisan kuasa Roh Kudus. Minta, cari, dan ketuklah kata firman Tuhan. Maka apa yang kamu minta itu akan diberikan oleh Tuhan. Ya, mari kita cari di bawah kaki Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kalau ada himbauan untuk terus haleluya, kita mencari akan kepenuhan kuasa Roh Kudus, diresponi dengan baik saudaraku. Jangan kita anggap itu sesuatu yang ya biasa saja, ya. Kalau dapat syukur, nggak dapat ya udahlah. Jangan saudaraku, kita harus alami itu baptisan kuasa Roh Kudus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami baptisan kuasa Roh Kudus, ingat, hati-hati karena
Roh Allah itu bisa pergi dari dalam kehidupan kita. Kalau apa? Kalau hati kita tidak kita jaga baik-baik. Ingat, iblis akan terus berusaha untuk menggagalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena biar bagaimanapun roh Allah tidak bisa berkompromi bersama-sama dengan roh kedagingan. Dia akan berikan pilihan kepada kita. Kita mau pilih Roh Kudus atau mau memilih keinginan-keinginan daging kita. Kalau kita ingin memilih keinginan-keinginan daging kita, maka Roh Kudus dia akan pergi meninggalkan kita. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi baptisan Roh Kudus hanya dialami satu kali, tetapi dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus itu harus dialami secara terus menerus. 2 Korintus 4 ayat 16. Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Keadaan negara kita mungkin semakin sulit. Keadaan ekonomi kita semakin sulit, semakin sukar. Karena memang firman Tuhan harus digenapi, saudaraku. Tidak bisa tidak. Itu harus digenapi. Tetapi firman Tuhan katakan di sini Paulus katakan, Paulus tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Ini pengalaman Roh Kudus yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di muka bumi ini, saudaraku. Bukankah Roh Kudus itu dia seorang penolong? Dia pribadi yang menghibur ketika kelemahan datang, ketika kekhawatiran datang, ketika ketakutan itu datang, maka Roh Kudus itu dia akan menolong kita. Dia akan menghibur kita. Dia yang akan memperbaharui dari hari lepas ke hari. Ada pesan Paulus untuk kita semua. Saya akan tutup khotbah saya dengan pesan ini. Kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Kita perhatikan ayat ini satu demi satu. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 18 katakan jangan kita mabuk oleh anggur. Tetapi marilah kita penuh dengan roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Hidup ini harus penuh dengan mazmur. Mulut ini, hati ini selalu bermazmur. Lagi masak kita memuji Tuhan. Ya. Lagi berangkat ke kantor kita memuji Tuhan, ya. Lagi nunggu anak di sekolah ya kita memuji Tuhan, ya. Saudaraku, di setiap kesempatan, di setiap keadaan kita mau terus bermazmur bagi Tuhan. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkanlah syukur dalam setiap keadaan kita pada hari ini. Saudaraku, kalau kita ingin dipenuhkan terus oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, mulailah belajar mengajar diri kita ini untuk selalu mengucap syukur. Ya, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain
di dalam takut akan Kristus. Kita tahu sifat daripada air adalah dia mencari tempat yang rendah. Demikian dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan ketika Tuhan menemukan hati-hati yang rendah di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan memang betul-betul merasa butuh, merasa perlu, merasa bahwa saya tidak mampu Tuhan tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Hati kita hancur di hadapan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus akan masuk. Roh Kudus akan mengairi ke tempat-tempat yang rendah itu, saudaraku. Mari kita mau buka hati kita untuk kuasa Roh Kudus pada saat pagi menjelang siang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Hari Pentakosta janganlah tinggal hari yang rutinitas tahun berganti tahun. Tetapi betul-betul kita memaknai bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana saya perlu kuasa Roh Kudus. Terus ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudaraku, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri firman Tuhan dengan satu pujian kepada Tuhan. Mari kita berdiri, kita angkat hati kita terlebih kepada Tuhan. Saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Kita sama-sama akan datang kepada Tuhan. Saya mengundang kepada Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah. Mari kita haleluya, memberikan hati kita saat ini, waktu yang ada untuk kita datang sama Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan bahwa saya perlu Roh-Mu ya Tuhan. Lengkapilah kehidupan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga aku menjadi kuat, sehingga kami menjadi mampu Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau menuntunku, kau menuntunku. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku, untuk taat selalu, untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu
Setiap hati yang rindu akan kuasa Tuhan, haleluya. Katakan kembali ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Amin. Pimpinlah kami Tuhan, pimpin langkah, ku taat selalu, ku taat selalu. Mari angkat tangan saudara, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Aku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesus Kau Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kita sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita sembah Dia, haleluya. Katakan kepada Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan.
syukur sebab kami punya Allah yang baik, Allah yang selalu, haleluya, memperhatikan setiap kehidupan kami. Terlebih hati kami ini Tuhan, setiap bejana kami yang haus akan roh-Mu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Terkadang kami tidak kuat Tuhan untuk kami menghadapi keadaan yang sedang terjadi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Biar kehidupan kami bisa berjalan seperti apa yang firman-Mu sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus maju, kami mau terus melangkah Tuhan. Tentu dengan tidak seorang diri, tapi kami akan bersama roh-Mu ya Tuhan. Parakletos itu Tuhan yang akan menolong, memampukan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Untuk kami terus menjadi bejana-bejana yang semakin indah. Untuk mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah terima firman-Mu. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan segera masuk di dalam pengumuman. Pada pagi hari menjelang siang ini saya akan bacakan warta jemaat bagi jemaat Kepaduri dan bagi jemaat di Kampung Makassar. Yang pertama, untuk ibadah wadah di sepanjang minggu ini tidak mengalami perubahan, walaupun masih tetap dilakukan lewat media sosial, jadi wadah-wadah akan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan untuk ibadah pada hari Minggu besok, pada tanggal 7 Juni, yaitu ibadah perjamuan Tuhan, maka tetap masih dilakukan secara online, ya, lewat media sosial. Jadi Bapak Ibu Saudara mari mempersiapkan, ya, diri kita, hati kita terlebih, haleluya, untuk menerima akan firman Allah dan perjamuan Tuhan. Dan untuk hari Jumat dalam minggu ini jatuh pada tanggal 5 Juni, kita masih tetap melakukan doa puasa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik Kepaduri dan Kampung Makassar. Dan ada pokok-pokok doa yang sudah ditetapkan, mari tetap kita terus berdoa bagi pokok-pokok doa tersebut. Selanjutnya kita masuk di dalam bantuan doa. Yang pertama kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, kita tahu kondisi sekarang bangsa dan negara kita Indonesia ini, kita tetap terus dukung di dalam doa. Mungkin kita bukan orang yang mengerti tentang kedokteran, orang yang mengerti tentang apa yang harus dilakukan sebagai pemerintah. Tetapi sebagai anak Tuhan yang tinggal di warga negara Indonesia ini, mari kita tetap mendukung di dalam doa. Lalu yang kedua, kita berdoa untuk orang-orang tua lanjut usia yang ada di gereja-gereja lokal kita. Ya, kita berdoa bagi mereka, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Juga kita berdoa terus kepada jemaat-jemaat yang sedang sakit, baik anak-anak sekolah minggu, baik pemuda remaja, baik orang dewasa, juga para lanjut usia. Mari kita berdoa buat mereka. Dan yang terakhir kita berdoa juga terus buat Bapak dan Ibu Gembala kita, biar kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu Gembala kita. Puji Tuhan, saya rasa tidak ada pengumuman yang lain Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri dengan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan darimu Tuhan, oh di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat ibadah hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Walaupun kami harus masih tetap lewat media sosial Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sudah memberkati umat-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati jemaat-Mu yang di Kepaduri dan yang di Kampung Makassar Tuhan. Bahkan Engkau sudah hadir di setiap rumah-rumah mereka. Bahkan Engkau sudah hadir di setiap hati-hati mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu sudah turun menjamah setiap umat-umat-Mu yang haus dan lapar Tuhan. Yang memang betul-betul perlu akan kuasa-Mu ya Tuhan. Itulah kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami ingin punya pengalaman pribadi bersama Roh-Mu ya Tuhan.
Karena kami tahu kami tidak akan mampu untuk kami bisa melewati ini semua. Oleh sebab itu Tuhan, mari berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, hamba-Mu berdoa Tuhan. Engkau tolong jemaat-Mu Tuhan. Dari anak-anak sampai mereka yang sudah lanjut usia. Engkau lawati kehidupan mereka Tuhan, berkati mereka. Tuhan kasih kekuatan kepada mereka. Mampukan mereka Tuhan. Untuk mereka menjaga iman percaya mereka. Pengharapan mereka yang tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak pernah menjadi kecewa kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mari Tuhan tolong bangsa ini dari pemimpin pusat sampai daerah Tuhan. Engkau yang beri hikmat kepada mereka. Setiap keputusan yang diambil biarlah kiranya itu campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua ya Tuhan. Engkau tolong para medis, dokter, perawat semua yang ada Tuhan. Engkau berikan mereka juga kekuatan, penghiburan Tuhan ketika saat-saat ini mereka harus jauh dari keluarga. Tetapi kami yakin ada penghiburan yang dari Tuhan, yang sehingga mereka tetap menjadi kuat. Mampu Tuhan untuk dapat bekerja dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan terus pakai kehidupan Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Tentu dengan urapan Allah yang terus ditambah-tambahkan ya Tuhan. Hikmat, akal budi. Haleluya Tuhan, haleluya, kekuatan, penghiburan, kesabaran yang Tuhan berikan. Bahkan mujizat itu masih nyata Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami khusus ya Tuhan. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan memampukan dia. Untuk dia tetap bertahan di dalam bendang pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, haleluya, haleluya Tuhan. Bagi kami semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah Kau pakai kehidupan kami terus untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Siapalah kami ini Tuhan, kami hanyalah debu adanya. Tetapi ketika ada campur tangan kuasa Allah, kehidupan kami dapat mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, angkat tangan saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih, kekuatan, penghiburan dari kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Engkau datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat Hari Pentakosta.
Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.